Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR Pusat, kemudian Bapak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Bapak Camat Siabu beserta seluruh perangkatnya, para tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, para siswa siswi sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser di padang mahsyar nanti ketika menghadap Allah, hatta yus'al an arba', sampai dia ditanya tentang 4 masalah. Bapak Ibu semua hafal ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat Allah akan ditanya. Berapa kedipan mata, berapa bisikan hati, berapa lintasan pikiran, berapa langkah kaki, berapa hayunan tangan. Semua yang melangkah dari rumah ke tempat ini tadi mendapatkan pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin. Semua keluarganya yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya sembuh di waktu dekat ini insyaallah. Semua yang sulit perjodohannya, yang belum menikah, ditemukan Allah dengan yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak, diberikan Allah anak yang baik-baik, keturunan yang baik insyaallah. Yang sudah menikah bisa pula nikah sekali lagi. Mana tahu istri pertama meninggal, ibu mau marah aja. Nanti saatnya kaki tak bisa bergeser. Kalau siang ini terasa panas, ini belum ada apa-apanya dibandingkan panasnya padang mahsyar nanti insyaallah. Tapi siang ini saya menduga tadi karena panas terik siang orang tak akan datang. Ternyata Masya Allah semuanya berdatang. Tidak hanya manusia, pesawat terbang, Spiderman, Wonder Woman pun datang. Luar biasa si Abu ini. Ini tausiah terakhir di Mandailing Natal. Nanti malam di Tapanuli Selatan, nanti malam di Padang Sedempuan. Kami langsung bertolak menuju Riau, kembali ke kampung halaman di Provinsi Riau, Pekanbaru. Tapi perjalanan ini luar biasa. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Uri-uri hari ulang tahun yang ke-19 Kabupaten Mandailing Natal dihadiri oleh berbagai macam personal, kepolisian, tentara, kejaksaan, pengadilan, Bapak anggota DPR. Ini semua menjadi bukti bahwa di ulang tahun yang ke-19 Mandailing Natal akan bangkit di masa akan datang insyaallah. Dulu orang banyak berobat ke Singapura, berobat ke Malaka, berobat ke Malaya, berobat ke Malaysia. Tapi insyaallah tadi kami tersiah takbir akbar di atas bukit. Saya tanya, ini apa tempat ni Pak Bupati? Ini adalah nanti tempatnya rumah sakit penyambungan, rumah sakit Mandailing Natal. Maka insyaallah kalau menengok tingginya tadi, kalau berjalan kaki dari bawah sampai ke atas mati. Tapi nanti itu akan menjadi tempat yang indah luar biasa. Di atas puncak bukit, memandang ke bawah ada air segar mengalir. Maka rumput-rumput yang hijau, orang yang sakit pun akan sembuh nanti begitu sampai di penyambungan di Mandailing Natal insyaallah. Apalagi malam tadi kami dibawa masuk ke pesantren Fatayat Ma'had Al-Mustafawiyah. Dari mulai pintu disambut oleh para fatayat santriwati, para pelajar Mustafawiyah, sampailah ke atas. 4.500 siswi-siswi menggenang air mata, menangis, mengenang anak kemanakan. Belum tentu mereka selamat, tapi ketika di Mandailing Natal ini, selamat jilbab mereka, selamat aurat mereka, selamat kehormatan mereka. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita pun selamat di masa akan datang insyaallah.
maka tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Mandailing Natal untuk bangkit dari ulang tahun ke-19 ini maju ke-20. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, akan dibukakan Allah barakat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Tengoklah pokok kelapa berbuah, pokok durian sedang tak musim, tapi insyaallah bunga-bunga. Begitu rupanya Allah kalau memberikan barakah, tumbuh tanam-tanaman barakah, tumbuh air hujan dari langit barakah, yang ada di kolam-kolam ikan barakah, sampai airnya pun luar biasa. Di mana-mana air dingin sejuk, tapi di Mandailing Natal jam 3 malam pun kami mandi, airnya tetap hangat segar. Luar biasa. Nikmat ini harus kita jaga. Manusia menjaga alam, Allah akan menjaganya. Manusia merusak alam, maka alam pun akan mengamuk karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai masanya nanti di padang mahsyar kita akan ditanya tentang 4 masalah. 4 ini saya jelaskan, selesai ini kami pun akan mohon izin, tapi jangan bubar karena kita akan berdoa bersama demi kebaikan Siabu khususnya dan Kabupaten Mandailing Natal untuk umumnya. Apa yang akan ditanya malaikat? Yang pertama ditanya nanti, an umrihi fima afnah, umur yang kuberi kemana saja kau pakai. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah umur saya mati tahun 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977, kalau umur 63 tahun 2040, berumur 63 tahun, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai sampai umur 63, umur 2040, andai balik dari sini mati, alhamdulillah. Orang Islam tak pernah takut mati. Berani hidup, berani mati. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, berani hidup. Takut hidup, mati saja. Apa ditakutkan? Berani muda berarti berani resiko. Muda resikonya tua. Berani cantik berarti berani menerima resiko. Resiko cantik adalah tua keriput. Oleh sebab itu berani hidup, resiko hidup adalah mati. Berani mati, maka orang tetap akan hidup. Ini semuanya berani di tempat yang panas. Resiko panas adalah hitam, tapi walaupun hitam tetap manis insyaallah. Begitu cara menghibur orang yang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hai Abdul Somad, umurmu ku kasih 63 tahun, kemana saja kau habiskan? Aku di kampungku 19 tahun ya Allah. Habis itu kau kemana? Aku pergi ke Mesir 4 tahun ya Allah. Habis itu kau kemana? Aku pindah ke Maroko 2 tahun ya Allah. Habis itu kau kemana? Dari 2008 sampai 2018 berkeliling ceramah. Ceramah di Siabu, ceramah di Padang Selimpuan, ceramah di Pekanbaru, pindah lagi ke Aceh, pindah lagi ke Medan, pindah ke Pontianak, pindah ke Kalimantan, pindah ke Banjarmasin, pindah nanti ada ke Raja Ampat, pindah ke Hong Kong, tak jadi kena diusir. Ceramah sampai masanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada qori mengaji di rumah menteri, acara haul ayah suami menteri, mengajilah dia. Pas yang dibacanya surat Al-Mulk juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Dia buat ada hidup, ada mati. Hari ini ada yang menangis karena lahir, tapi di detik yang sama ada yang menangis karena dilepas kematian. Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya.
pas pada ayat itu dia pun datang ajalnya, mati, meninggal dunia. Husnul khatimah karena meninggal sedang baca Quran. Husnul khatimah orang baca Quran sedang berwudu. Husnul khatimah orang sedang berada bersama malaikat. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti akan dibangkitkan bersama para malaikat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka masalah hidup umur berapa tak penting, yang penting adalah kita semua insyaallah mati dalam keadaan husnul. Maka saya tak banyak minta-minta kepada jamaah. Jamaah tak perlu macam-macam, yang perlu satu macam. Ustaz Abdul Somad akan meninggalkan Siabu. Ini adalah ceramah terakhir di Kabupaten Mandailing Natal. Tapi satu saja permohonan, supaya para alim ulama di Mandailing Natal beserta jamaah bapak ibu adik-adik siswa-siswi doakan Ustaz Somad satu saja. Apa doanya? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Masih ada pengajian ba'da Isya nanti malam di Padang Sidempuan. Lalu sedihkah Ustaz Abdul Somad kalau dia meninggal? Tidak. Kenapa? Karena penerusnya banyak. Di pesantren Mustafawiyah saja lebih kurang 12.000 santri pelajar yang siap berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Dengar anak-anak kecil berteriak. Kalau ada orang tua mendengar ceramah biasa, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu dengar ceramah biasa, tapi anak kecil mendengar ceramah luar biasa. Berapalah umurnya? Paling-paling 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Anak kecil mendengar ceramah. Kenapa anak kecil mendengar ceramah? Karena dibawa emaknya. Kenapa emaknya membawa anak? Karena emaknya hobi ceramah. Kalau emak hobi mendengar ceramah, anak ikut ceramah. Tapi kalau emak hobi menonton dangdut, alamat kiamat. Anak-anak yang racun kucing garong berkeliaran. Tapi hari ini Siabu, ini tanda-tanda Siabu 20 tahun akan datang menjadi negeri yang dipenuhi oleh orang-orang soleh insyaallah. Anak-anak duduk mendengarkan ceramah. Adapun yang lari-lari di belakang bukan karena mereka tak mau mendengar, mereka mengamankan takut terjadi pencurian sepeda motor. Mereka bagi-bagi tugas semuanya. Di pintu tadi, mulai awal pintu masuk jalan lintas, kami buka jendela. Para pelajar, siswi-siswi SMA semuanya. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Yang kami buka jendela kanan saja. Ustaz, Masya Allah, mudah-mudahan mereka menjadi perempuan yang solihah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana umur yang kukasih? 63 tahun kau pakai. Yang tinggal di pesantren bisa menjawab, umurku habis di pesantren baca kitab. Yang pergi menuntut ilmu bisa menjawab, umurku habis belajar. Bapak-bapak tentara menjawab, umurku habis mengamankan negara daripada kudeta. Bapak polisi menjawab, aku mengamankan masyarakat dari pecah kepala karena kusuruh mereka pakai helm. Jangan naik sepeda motor sebelum pakai helm dan bunyi klik. Semua bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pak Bupati akan ditanya, apa saja yang kau urus selama ini? Aku mengurus negeri ini ya Allah. Bapak anggota dewan akan ditanya, aku mewakili aspirasi masyarakat Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aku bawa ke pusat untuk turun dana itu semuanya ke negeri ini, sehingga negeri pun akan menjadi makmur, aman, terkendali, dan yang paling penting diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tak bermanfaat, lebih bermanfaat lagi bunga. Bunga tidak bekerja, tapi dia mengeluarkan bunga, mata kita sejuk menengoknya. Tapi ada bunga yang tidak berbunga, bau pun tak harum semerbak, itulah bunga kaktus. Ditengok tak enak, dicium hidung bengkak. Ada yang lebih bahaya lagi daripada bunga. Apa dia? Ada binatang ke depan menanduk, ke belakang menyipak, ke kanan menyikut. Siapa dia? Kambing. Tapi kambing pun lebih terhormat, karena kalau ada kambing umur 2 tahun bisa dipotong untuk akikah, bisa dipotong untuk walimah, bisa dipotong untuk takziah, bisa dipotong untuk Idul Adha. Tapi kalau manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Oleh sebab itu bermanfaat semuanya. Untuk apa itu mobil-mobil ambulan ada? Untuk menengok, mana tahu ada jamaah yang tumbang, langsung dibawa ke rumah sakit.
bermanfaat semuanya. Mau dinas apapun bermanfaat, mau posisi apapun bermanfaat. Ibu-ibu apa manfaatnya? Anak-anaknya dididiknya. Bapak-bapak apa manfaatnya? Istrinya dikawalnya, keluarganya diperhatikannya. Kau dari tadi kenapa kau perhatikan ibu itu? Saya senang nengok dia Pak Ustaz. Istri kamu? Enggak, ini kawan saya. Ini tak betul, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Semua akan ada rekamannya. Ceramah Ustaz Somad dari awal sampai akhir bisa diputar kembali. Kenapa? Karena ada alat merekamnya. Yang merekam bukan orang Mandailing Natal, langsung datang dari Jepang, namanya Sony. Ada rekamannya, luar biasa. Kalau ada orang mengatakan orang Jepang jahat menjajah kita 3,5 tahun, masuk neraka, ada yang masuk surga. Sony ini masuk surga, insyaallah. Karena dipakai untuk merekam yang baik-baik. Ada orang Korea katanya jahat, tak betul. Ada juga yang baik. Siapa namanya? Samsung. Dia pun dipakai juga untuk merekam yang baik-baik. Maka akan ditanya, hai Sony, kemana umur kau pakai? Merekam ceramah, merekam khutbah Jumat, merekam nikah, merekam yang baik-baik. Tapi ketika dipakai untuk merekam ngebor dangdut, maka disitulah dia akan celaka. Ketika ditanya, hai mikrofon, ini mikrofon pun akan ditanya. Tidak. Kenapa tak ditanya? Karena dia tak ada akal. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani makhluk yang tidak berakal. Yang diberi akal manusia dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak yang sudah tua, mereka itu amalnya banyak. Kita iri melihat mereka. Bapak sudah tua, tuan guru sudah tua, alim ulama sudah tua, tapi amal kau banyak, Pak. Menengok anak kecil, amal kau belum banyak, nak, tapi dosa kau pun tak ada. Sedangkan aku Abdul Somad ini sudah bergelimang dosa. Nama saya bagi yang belum kenal, Abdul Somad Nasution. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka umurlah yang pertama akan ditanya. Kemana umur kau pakai, kemana umur kau gunakan. Begitu saya sebut, Nasution langsung dipoto. Allahu Akbar. Yang kedua, yang akan ditanya kedua nanti adalah, apalagi kalau bukan an ilmihi fima amil, ilmunya sudahkah diamalkan atau belum. Ini siang ini saya menyampaikan 4. Yang 4 ini akan dibawa pulang, akan ditanya di hadapan Allah, sudahkah diamalkan atau belum. Tadi saya jelaskan tentang solat berjamaah. Mari kita solat berjamaah di masjid. Kalau masjid kosong, tak ada orang solat berjamaah, maka akan dituntut sudahkah amal atau belum. Di Siabu, di Mandailing Natal, tak perlu cerita tentang jilbab. Saya tak perlu mengkaji tentang masalah jilbab, karena anak-anak kecil pun sudah berjilbab. Adapun yang tak berjilbab, jilbabnya lupa dibawa. Abdul Somad tak usah cerita tentang masalah masjid. Kenapa? Karena di Siabu orang solat berjamaah di masjid. Kalaupun ditunda sesaat karena pengajian boleh. Abridu, tunggu sampai matahari teduh. Padahal tadi matahari sedang panas terik. Saya menengok, ya Allah, macam manalah mau mendengar ceramah panas terik. Rupanya kabul, ada orang yang doanya makbul di Siabu. Langsung awan mendung datang, sejuk rasanya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. Kami naungi mereka dengan awan sehingga tak terasa mereka panas, sejuk. Hai Abdul Somad, jangan kau sangka negeri ini panas, jangan kau sangka mereka tak akan mendengar ceramah. Padahal tadi semuanya menutup dengan buku, menutup dengan koran, menutup dengan karton-karton kotak, menutup dengan macam-macam. Asal jangan kain dari bawah naikkan ke atas menutup. Tapi begitu Allah Maha Kuasa, sulitkah bagi Allah menurunkan awan? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Teduh semuanya. Yang berada di bawah kemah tadi merasa, alhamdulillah kami tak kepanasan. Allah Maha Kuasa, sekarang semuanya teduh. Yang di bawah kemah pun teduh, yang tak berkemah pun sama teduhnya. Dan nampaknya sudah mulai menetes.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ditanya nanti adalah ilmu. Yang belajar SMP, SMA akan ditanya ilmu-ilmu administrasi pemerintahan, ilmu agama, ilmu umum. Sudahkah kau amalkan atau tidak? Hai Abdul Somad, kau kemana-mana ceramah, kau kemana mengajak orang sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kau sholat apa tidak? Aku nyampaikan aja. Oh tak bisa. Pakai jilbab, pakai jilbab. Ustaz Somad itu ceramah di Mandailing Natal berapi-api menyuruh orang pakai jilbab. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Ayo kita tengok ke Pekanbaru. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Saya sampaikan di sini supaya jangan jadi fitnah. Anak saya tak pakai jilbab karena laki-laki. Jangan-jangan adiknya tak pakai jilbab, jangan-jangan keluarganya tak pakai jilbab. Saya sampaikan di sini supaya jangan jadi hoax, supaya jangan jadi berita fitnah di internet bahwa saya adik-beradik dua orang, nama saya Abdul Somad, nama adik saya Jamaluddin. Tak mungkin dia pakai jilbab. Tapi istri masih perempuan. Nah sekarang ada juga lagi tren bini pun laki-laki, namanya LGBT. Auzubillah. Oleh sebab itu maka kita jaga ini semua. Ilmu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan pengajian, datangi tabligh akbar, pergi mendengar pengajian tuan-tuan guru di pondok pesantren, ayahanda yang berilmu banyak, silakan. Tapi itu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kaji yang saya sampaikan petang ini tentang yang 4 ini. Bapak Ibu pulang nanti ke rumah, apa itu pengajian Ustaz Somad tadi judulnya? Judul pengajian Ustaz Somad tadi ada 4. Yang 4 itu apa? Aku pun tak ingat apa-apanya. Yang pertama kata Ustaz Somad, yang akan ditanya umur kemana kau habiskan. Yang kedua kata Ustaz Abdul Somad, ilmu sudahkah kau amalkan. Nabi selesai solat berjamaah, dia pun menghadap ke jamaah. Dia tanya satu-satu, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tak datang solat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan sampai sekarang. Tak pernah saya selesai solat saya tanya, mana Pak Fulan, mana Pak Fulan, mana Pak Fulan. Kenapa Ustaz tak tanya? Karena saya tak ada kekuasaan. Andai saya tanya, mana si Anu? Dia tak ada, emang Ustaz mau apa? Tapi coba kalau saya jadi gubernur Sumatera Utara, selesai sholat bisa saya tanya satu-satu, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor wilayah, mana yang kepala, mana yang tak kepala. Seandainya saya polisi, saya tentara, punya pistol besi, bisa saya tanya. Orang takut sama saya. Kenapa? Pistol saya besi. Sekarang orang tak takut. Allah Ustaz, pistol air gitu. Bisa kita tanya, mana sebulan, mana sebulan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengajak orang ke jalan Allah. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santul. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai mau berdebat, debatlah dia dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Nah ini perlu. Dirgahayu Madinah ke-19 tahun 2018, tingkatkan kebersamaan, mewujudkan pembangunan yang merata, berkualitas, berkelanjutan, menuju percepatan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Siabu. Untuk apa Ustaz baca? Saya mau menunjukkan bahwa mata saya masih sehat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Ilmunya apa? Kebersamaan. Kalau sudah bersama jangan lagi kelahi. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak muda, ada guru, ada ustadz, ada polisi, ada tentara, ada bupati, ada ibu dharma wanita, ada anggota dewan. Kita akan bisa membangun kalau bersama. Betul? Tapi kalau sudah tidak ada kebersamaan, maka hilanglah ilmu, hilanglah marwah, hilanglah martabat. Jangankan martabat, martabak pun hilang. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga bersama. Yang pertama, umur kemana kau habiskan. Yang kedua, ilmu sudahkah kau amalkan. Yang ketiga, an malihi, harta. Harta, apa makna harta? Semua yang kau dapatkan, pokok kelapa harta, tanah harta, kebun harta, kolam ikan harta, duit harta, emas harta, perak harta, mobil harta, motor harta, rumah harta. Maka harta dari mana kau dapat, kemana kau pakai. Kalau umur pertanyaannya satu, kau habiskan untuk
untuk apa? Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan? Tapi kalau untuk harta, macam tali, pertanyaannya dua, ujungnya kemana, pangkalnya di mana, dapatnya dari mana, kau pakai kemana. Karena manusia terbagi dua masalah harta. Ada yang cara mendapatkannya betul, dari tanam karet, dari ternak ikan, dari tanam sawit, dari bisnis, dari ruko, cara mendapatkannya betul, tapi dipakai untuk berzina, sabu-sabu, narkoba, kamput, tuak, Budweiser, vodka, mabuk, mati. Dari harta yang halal dipakai untuk yang tak baik. Ada yang sebaliknya, dipakainya pergi haji, dipakainya pergi umrah, dipakainya beli sajadah untuk masjid, dibangunkannya sekolah, tapi hasil dari korupsi, sogok, riswah, tipu-tipu, bohong-bohong, ini pun tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Berikut ini santunan anak yatim. Salam sapu kepala, salam sapu kepala. Dulu begitu, salam sapu kepala. Sekarang tiga, salam sapu kepala, foto. Ternyata hanya tinggal di foto, tinggal di video, pahalanya tak ada. Kenapa? Karena tidak berasal dari duit yang baik. Ini haram ini. Berapa ini duitnya? 1 miliar. Haram. Tapi udah saya sedekahkan Pak Ustaz. Bisa halal enggak ya? Mana bisa? Berapa hartanya? 100 miliar. Oh, kita ambil saja 100 juta, pergi kita berdua ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, ambil tisu setengah kotak. Labbaik Allah. Labbaik Allah. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati dengan uang haram. Lebih baik menyekolahkan anak dengan uang kelapa yang halal, dipanjatnya ke atas, diambilnya kopra, dijualnya tapi halal. Kau ambil duit haram, kau belikan ke beras, beras dibawa pulang ke rumah, ditanak menjadi nasi, nasi disuap ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Satu mangkok nasi berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke tangkai jantung, menyembur naik ke otak, otak anak menjadi hitam gelap. Kenapa? Karena darah hitam masuk ke otak. Allah berfirman, Bapak Ibu hafal semua ayatnya, nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong pendusta, khati'atin pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangannya, padahal yang berdosa matanya, padahal yang berdosa telinganya, padahal yang berdosa kakinya, padahal yang berdosa kemaluannya. Kenapa yang disebut berdosa itu otaknya? Karena otak yang kotorlah yang memerintahkan mata menengok yang haram, karena otak yang kotorlah yang memerintahkan telinga mendengar yang haram, karena otak yang kotorlah yang memerintahkan lidah berkata haram, karena otak yang kotorlah merenungkan pikiran yang haram, 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 haram. Heran aku menengok kawanku ini Pak Ustaz, kalau bicara sama dia setengah jam, cuman 2 menit saja yang halal, habis itu haram, haram, haram. Kenapa begitu? Gara-gara makan uang haram. Maka doa tiap pagi, tiap petang, tiap malam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadikan anakku anak yang soleh, bukan somat. Jadikan anakku anak yang soleh tak terwujud. Berdoa tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Jadikan anakku soleh ya Allah. Jadikan anakku solihah ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Apa kata malaikat? Kau doa tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Gara-gara apa? Riba. Pinjamkan 1 juta, bayar 1.200.000. Pinjamkan 10 juta, bayar 12 juta. Haram, 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 haram. Gimana lah Pak Ustaz? Sedangkan yang haram aja pun payah, apalagi yang halal. Ini bukan ucapan orang beriman, ini ucapan orang kafir, ini ucapan orang munafik. Karena orang beriman senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu yang haram. Alhamdulillah, saya lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat.
Ustadz Somad, anak saya tertangkap kasus narkoba. Lalu saya datang ke rumah hakim, mau menyogok dia dengan uang. Kami bawakan duit 1 tas. Pak Hakim, tolong anak kami itu jangan kau bebaskan, tapi kau ringankan saja hukumannya. Ini duitnya. Apa kata Pak Hakim? Kau bawa duit harammu ini balik. Kami tak mau menyuapkan makanan haram kepada anak-anak kami. Masih ada hakim yang jujur di negeri ini, walaupun mereka ini makhluk-makhluk yang perlu dibudidayakan. Ustadz Somad, kalau Ustadz tahu itu bapak pejabat kantor Pemprov pemerintah provinsi, anaknya sedang kuliah di Australia, orangnya susah, gajinya tak banyak, kami tahu dia dalam kesulitan ekonomi, kami ingin menembus. Waktu itu kami masih lagi zaman jahiliyah, kami bawakan duit ke kantornya. Pak, kami tahu bapak sedang kesulitan ekonomi, anak bapak sedang kuliah di Australia, ini kami bawakan duit. Apa kata dia? Lebih baik aku menggadaikan SK ku, menggadaikan surat tanahku, menggadaikan STNK BPKW ku, daripada aku harus mengambil uang ini karena aku tak ingin memakan yang haram. Begitulah masih ada manusia yang takut. Saya diundang ceramah di satu daerah, sampai di rumah makan kami pun makan. Lalu kemudian ketika kami makan, saya makan ikan, saya makan ayam, saya makan daging sapi, semua yang ada di situ saya makan. Lalu saya tengok bapak ni hanya makan ikan saja. Pak, bapak takut dia makan daging sapi, bapak takut dia makan daging ayam, bapak takut dia darah tinggi, bapak takut dia kolesterol. Dia tersenyum. Tidak Ustaz, yang kutakutkan jangan-jangan daging ayam ini ayamnya tak dipotong atas nama Allah. Jangan-jangan daging sapi ini sapinya disetrum pakai listrik mati terkejut. Jangan-jangan kambing ini hanya ditembak otaknya lalu tidak dipotong dengan nama Allah. Saya pun lama terdiam karena semua sudah saya makan. Ternyata masih ada hamba Allah yang memperhatikan bagaimana memotong ayam, memeriksa rumah potong. Rupanya memang betul laporan ke Majelis Ulama Indonesia, tak semua sapi dipotong dengan nama Allah. Ada namanya sapi gerobogan yang dihidupkan keran air, dimasukkan pipa air ke lehernya, lalu sapi itu mati karena tersedak tak makan. Kenapa dimasukkan mereka ke dalam? Karena darahnya tidak keluar dan air masuk ke daging. Itulah daging sapi biru-biru, itulah untuk mencari untung. Sapi dagingnya berat karena mengandung darah dan air. Makan haram, makan haram. Duit haram dibawa pulang ke rumah, duit haram disuapkan ke mulut. Pagi petang berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi doa tak dikabulkan. Apa sebab? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Oh, kalau begitu tak usah dibelikan ke makanan, belikan saja ke teh es. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau begitu tak usah diberikan ke minuman, belikan ke jilbab. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau begitu tak usah diberikan ke pakaian, dikasihkan ke anak yatim. Wa ghudhiya bil haram, memberikan makan kepada yang haram-haram. Jadi Ustaz kalau diundang ceramah ke bank konvensional, dikasih mereka kue, tak Ustaz makan, tak saya makan. Kalau disuruhnya bungkus, saya bawa balik. Lalu saya serahkan ke lampu merah orang-orang yang susah, anak yatim, fakir miskin, tukang jual koran, saya kasih itu kue. Kalau dikasihnya duit, saya simpan. Lalu duit itu saya kumpul. Nanti pas mau bulan puasa, saya masukkan ke amplop 500.000, 500.000, bagikan ke fakir miskin, anak yatim. Kenapa tak Ustaz ambil? Karena tanggung sikit. Mau sikit, mau banyak, tetap haram. Betul? Ustaz, ini ada 500.000, haram. 5 juta, haram. 500 juta. Saya istiqoroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita menikmatinya? Oleh sebab itu harta, kebun yang banyak, siapa yang mewakafkan tanah untuk buat sekolah ini dulu, maka dia meninggal dunia mengalir pahalanya karena anak-anak tetap bersekolah di SMA Syabu ini. Amin. Siapa yang mewakafkan tanahnya untuk pekuburan? Siapa yang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit? Siapa yang mewakafkan tanahnya untuk pembebasan jalan raya? Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun tanah yang luas, yang lebar, kebun sawit banyak, kebun karet banyak, ruko banyak, toko banyak, mobil banyak, ketika mati meninggal dunia tinggal. Ustadz Somad itu dulu punya orang kaya. Dulu. Sekarang mana? Mati.
Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, anak-anak mati, semuanya mati menghadap Allah. Tapi jangan gara-gara dengar ceramah ini, waktu balik nanti bawaannya semua mau mati. Kau nanti habis S1 mau kemana? Aku tak jadi S2 Pak Ustaz, setelah aku dengar ceramah Ustaz aku mau mati aja. Pak polisi gimana karirnya? Jadi terus sekolah lagi? Tidak Pak Ustaz, mau mati aja. Jangan, tetap bersemangat. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Tapi kalau untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Kalau solat asar, inilah solat asar yang terakhir. Ustaz tak solat asar? Kami sudah solat asar jamak takdim dengan zuhur. Lalu apa hukumnya Ustaz berceramah lama-lama sampai orang lama solat asar? Sekali-sekali tak apa, memakai hadis abridu, tunggu sampai teduh. Di Malaysia ada namanya Masjid India. Masjid India di pasar Masjid India Kuala Lumpur pakai mazhab Hanafi, menunda azan 1 jam. Nah, jadi azan setelah 1 jam baru solat asar. Tapi jangan dipakai tiap hari. Hari ini saja boleh. Jangan nanti besok hayya 'alas shalah. Tak ada jemaah datang. Kenapa kalian tak solat? Kata Ustaz Al-Somad, tunda aja 1 jam. Karena itu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harta inilah, gara-gara harta inilah maka tabligh akbar siang ini terwujud. Betul? Siapa yang bisa memberikan tenda kalau bukan yang punya harta? Siapa yang pandai memberikan kain cantik ini kalau bukan karena harta? Siapa yang bisa membuatkan baliho kalau bukan karena harta? Siapa yang bisa merekam kalau bukan karena harta? Abdul Somad bisa ceramah karena ada sound system yang bagus, suara menggelegar, suaranya pakai echo pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, pada ibu-ibu, kemana pun berada. Padahal eko itu untuk lagu dangdut. Kalau untuk ceramah tak perlu pakai eko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini semua kan harta-harta, jilbab-jilbab yang cantik, pakaian-pakaian yang bagus, sorban-sorban yang mahal, itu semua kan harta, tapi harta yang dipakai di badan tak dibawa mati. Ini ada orang sekarang kejap-kejap diginikannya bajunya. Iya Pak Ustaz, takut bolong kena abu rokok. Ini mahal nih Pak Ustaz, 2 juta. Nah, siapa yang bertanya? Baju koko 2 juta untuk apa? Kau beli saja pakaian 1 meter 100.000, upah jahit 100.000, baju koko harga 200.000 sudah bagus. Lalu yang 1.800.000 kau belikan ke makanan anak yatim fakir miskin. Pak Ustaz, ada Ustaz anda nengok jam saya tadi, waktu berwudu lupa ngambil. Itu loh Ustaz, jam yang harganya 17 juta itu. Entah siapa yang bertanya. Kalau tanya-tanya aja, jangan sebutkan harganya. Nanti dapat maling, aturan dia balik kan tak jadi dia jual ke orang. Padahal itu akan tinggal tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kau bawa harta yang mana yang kau sedekahkan? Ma akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa ma labista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita yang kau sedekahkan. Itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itu yang akan kau bawa untuk hari esok. Makan 1 hari, makan pagi, makan siang, makan malam. Saya di Mandailing Natal ni makan. Biasanya saya makan sikit, tapi di sini sikit-sikit makan. Luar biasa makanannya. Oleh sebab itu makanan yang banyak kau makan Abdul Somad, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam, 2,5 on 1 hari, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya sudah membusukkan 4 ton beras. Umur saya 40, setahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton. Itu yang kita hitung baru berasnya saja. Cabai, bawang, tomat, belacan belum kita hitung lagi. Andai kotoran kambing, maaf, tai kambing kita ambil pakai skop, kita siramkan ke bunga, kita siramkan ke cabai, insya Allah cabai akan hijau, merah, mekar, gemuk, besar. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking tak bermanfaatnya manusia ini. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau pernah kakimu melangkah, kalau pernah tanganmu menghayun, kalau pernah kepalamu diusap, kalau pernah kau bersedekah, itu yang akan menolong. Maka balik dari sini amalkan langsung. Balik dari sini langsung pergi ke warung,
langsung beli beras. Bapak ibu tukang warung, ambilkan plastik hitam, belikan saya beras 5 kilo. Apalagi Pak Haji, gula sekilo. Apalagi Pak Haji, teh 1 kotak. Apalagi Pak Haji, susu 1 kaleng. Apalagi Pak Haji, roti gandum 1 bungkus. Udah, buat berapa bungkus? 5 bungkus. Antar ke rumah anak yatim. Yang membeli bapak, yang mengantar ibu. Jangan bapak yang mengantar. Nanti rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi. Ustaz hanya ceramah tak boleh, harus sampai kepada teknisnya langsung. Ada perempuan susah mengambil upah mencuci. Kalau hanya mencuci dengan tangan, tak banyak yang bisa dia lakukan. Kasih dia uang. Ini kau beli mesin cuci supaya nanti kau lebih banyak bisa mengerjakan sesuatu. Ada orang mengambil upah, tapi kemudian kita berikan pinjaman, belikan dia tanah. Dengan itu mungkin dia cicil. Maka yang belumnya fakir miskin meminta, lama-lama dia sudah bisa menjadi muzaki, pemberi zakat. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta berlimpah akan tinggal tak berkesan. 3 yang sudah ditanya. Umur kemana kau pakai? Ilmu sudahkah kau amalkan? Harta dapat dari mana kau pakai kemana? Yang terakhir yang keempat apa dia? Anjismihi fima ablah. Badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini tidak gratis, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hampa. Semua akan diminta tanggung jawab. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak anggota dewan kalau ditanya, kemana saja kaki kau pakai? Aku baru pulang dari Siak Sri Indrapura untuk mengontrol perusahaan minyak. Perusahaan minyak yang dipakai oleh asing, perusahaan Chevron, perusahaan Caltech, perusahaan Stemvec yang dipakai oleh asing, Amerika, Eropa, harus balik ke bumi pertiwi karena minyaknya harus untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Bupati kalau meninggal ditanya, kemana saja kaki kau pakai? Kakiku pakai untuk memantau umat, kakiku pakai untuk mengontrol, kakiku pakai untuk melihat. Ibu-ibu kalau meninggal ditanya, kemana saja telinga kau pakai? Kalau ada yang meninggal sore ini, meninggal dunia, diputar balik rekaman telinganya, dihidupkan malaikat, terdengar suara Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata telinganya terakhir mendengarkan ceramah Abdul Somad. Apa kata malaikat? Masuk. Tapi ternyata ada orang yang mati ketika diputarkan rekaman telinganya. Coba dengarkan apa suara terakhir yang dia dengar. Tapi kabigam kuch hotai. Na'udzubillah. Makanya perhatikan apa yang terdengar terakhir. Segala CD-CD dangdut, lagu-lagu tak bermanfaat, balik dari sini, ambil. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tobat, semua CD-CD sudah saya sedekahkan semua. Mengalirlah dosanya. Alhamdulillah Pak Ustaz, begitu saya dengar ceramah Ustaz, semua lagu yang tak tentu arah, yang membawa kepada maksiat, mengajak berzina. Ada lagu mengajak berzina, ada. Apa judulnya? Cinta Satu Malam. Lagu yang mengajak mencakar-cakar, berkelahi, merusak persatuan. Apa judulnya? Kucing Garong. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya kumpulkan itu semua, saya masukkan ke dalam koper, saya gembok. Kita kira saya sedang rindu, saya putar balik. Bukan begitu caranya. Kau ambil bensin, kalau bakar semua, hilang tak berkesan. Nanti kalau ingin, beli lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubat nasuha. Yang dulu berzina, yang dulu menengok tak baik, yang dulu mendengar tak baik, yang dulu bercakap tak baik, berkelahi dengan tetangga, memutuskan tali silaturahim, salat sunat taubat. Tapi yang paling bagus mandi taubat. Jangan tunda lama-lama. Petang ini langsung mandi taubat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Gimana caranya mandi taubat Pak Ustaz? Macam mandi wajib, basah semua. Gimana caranya mandi wajib Pak Ustaz? Anak kau berapa? 3. Anak 3 tak tahu mandi wajib. Mandi wajib basah semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto dari jembatan ke sungai Aek Singolot, kepala duluan. Masuk duluan. Kalau di bak mandi, kaki duluan.
Tapi yang paling bagus tuh siram kaki dulu, dari mata kaki terus ke betis, terus ke lutut, terus ke pinggang, terus ke langsung ke atas, supaya apa? Jangan terkejut. Karena ada tulisan di internet judulnya stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Gara-gara air langsung disiramkan ke kepala. Kepala ini kalau kena air dingin, maka darah dari jantung langsung menyembur ke otak supaya panas kepala. Karena salurannya sempit, dia mau cepat keluar tapi sempit, akhirnya bam, pecah pembuluh darah. Kata dokter, saya tak juga paham. Oleh sebab itu maka mandi taubat. Setelah mandi taubat Pak Ustaz, salat sunat taubat. Usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kau baca iftitah. Tak hafal saya iftitah Pak Ustaz. Langsung aja Fatihah. Fatihah pun tak hafal. Kau kapan masuk Islam? InsyaAllah Fatihah hafal. Ayat yang paling bagus, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Tak hafal saya Pak Ustaz. Wadduha tak juga hafal Pak Ustaz. Kulhu, nah itu Islam Pak Ustaz. Nah baca kulhu. Qul wallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua hafal Quran bil falaq? Enggak Pak Ustaz. Quran bin nas tak juga. Kulhu, nah bisa Pak Ustaz. Ah baca detail lagi. Nanti catatan malaikat salat tahajud kulhu. Berikutnya SDA, 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 SDA. Sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Daripada tak sembahyang sama sekali. Mandi taubat, salat sunat taubat, thumma yastaghfirullah, istighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih, yang lebih panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada kawan bertanya, apa yang kau baca? Terserah aku lah, apa kau tanya. Kalau mau pakai lagu, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Ya Allah, itu banyak dosa. Datang istri bertanya, apa yang abang ingat? Dulu sebelum kau ada seorang perempuan. Oh, jangan disebutkan. Mengamuklah dia. Sebentar ya bang, kata dia. Kemana? Ngambil air panas. Mau dibuatkannya kopi. Biar tenang. Minum bang, minum bang. Habis minum mati. Kopi Mirna dikasih. Yang pertama, umur. Kemana kau habiskan? Yang kedua, ilmu. Sudahkah kau amalkan? Yang ketiga, harta. Dari mana kau dapat, kemana kau pakai? Yang keempat, badan, kemana saja kau pakai? Kata tangan ini dipakai menyapu kepala anak yatim. Kata kaki ini dipakai membawa ke masjid taklim. Kata kaki ini dipakai ke masjid. Mulut tak lagi bisa menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya kita hafal karena itu dibaca dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah kita akan bisa hidup lagi? Sudah mati dimakan cacing tanah, busuk. Yang pertama kali membusuk biji mata. Abdul Somad kalau mati masuk ke dalam tanah, pertama kali seminggu membusuk biji mata hitam. Bahkan ada orang sebelum mati pun sudah busuk duluan. Makanya perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur malam dipotongnya timun. Buka kulkas, timun tak ada, tomat. Pagi mau nyambal tak ada tomat, itu digiling. Sedap sambal tuk-tuk kau ni, gitu lagi. Iyalah bang, campur tai mata gitu. Mata yang pertama hitam. Setelah sebulan, maka usus panjang busuk di dalam, menggelembung, mati. Maka ada makhluk yang tak bisa hidup di atas tanah, namanya cacing. Dia tak bisa hidup di atas tanah karena kulitnya tak ada. Dia tak bisa hidup di atas tanah karena dia tak bisa lari. Nanti dikejar ayam, mati dia di satu ayam. Kakinya tak ada. Dia tak bisa hidup di atas tanah karena dia tak punya telinga. Makhluk paling miskin cacing. Kulit tak ada, kaki tak ada, telinga tak ada, mata tak ada. Tapi Allah Maha Adil, dipasang Allah hidung tertajam di dunia, cacing.
Kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, setelah sebulan perutnya meletus meletup, maka cacing dari jarak 1 kilometer keliling menyerbu. Apa kata cacing? Bro, ayo kita serbu brownies. Datang mereka ramai-ramai. Apa kata cacing? Serbu, 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 serbu. Yang sebelumnya mereka hanya naik ke atas, pucuk, pucuk, pucuk. Sekarang mereka merubah, ingin memakan perut Abdul Somad, ingin merakan tinggi Abdul Somad. Yang mancung jangan sombong, hidupmu yang panjang akan dimakan cacing tanah. Yang ganteng jangan sombong, wajahmu yang putih akan dimakan cacing tanah. Padahal selama ini yang selalu dipentingkan wajah, 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 wajah. Udahlah pakai bedak putih minta ampun, bedak Kelly 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Mati menghadap Allah, habis semuanya dimakan cacing tanah. Tengkorak orang jelek sama orang cantik sama, betul? Tengkorak orang ganteng sama orang buruk sama. Tengkorak artis sama tengkorak saya sama. Tengkorak pejabat sama tengkorak rakyat jelata sama. Lalu yang akan dibawa menghadap Allah itu apa? Amal, amal, amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok tak mandi. Tiba-tiba besok anak SMA Siabu tak mandi. Pas ditanya guru, kenapa kau tak mandi? Allah tak menengok wajah kita, yang ditengok Allah hanya hati kita. Tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah oleh-oleh yang datang dari Ustaz Abdul Somad, disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ditulis oleh Imam Abu Musa Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. 4 pertanyaan. Bapak nanti kalau habis ini mau foto, ibu pun marahlah, kamu mau begini 4 ya? Bukan. Apanya? Maknanya kata Ustaz Somad tadi, 4 yang akan ditanya. Umur kemana kau habiskan? Ilmu sudahkah kau amalkan? Harta sudah kau pakai, dapat dari mana, dipakai kemana? Badan, anggota tubuh sudahkah kau pakai untuk beramal soleh? Dipakai tahajud malam, Allahu Akbar. Dipakai bertasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang sanggup bersedekah, ikut kasih duit, kasih duit, kasih duit. Yang tak sanggup, ikut gotong royong bangun masjid. Yang tak juga sanggup, amal paling mudah, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyum ke wajah saudaramu sedekah. Tapi sama orang, jangan bis ALS lewat mau senyum juga. Senyum sama keluarga, bagus. Jangan senyum sama bini orang. Senyum sama bini orang namanya senior, senang istri orang. Senyum sama laki orang namanya pelakor, pengganggu laki orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 poin kajian kita. Saya mulai ceramah setengah 4, sekarang setengah 5. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apakah hubungan kita putus setelah pengajian ini? Tak putus. Kenapa? Karena setelah saya pulang kita tetap saling mendoakan. Jangan lupa habis sholat maghrib nanti doakan Ustaz Abdul Somad sampai ke tujuan, sehat walafiat dan mati husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Jangan bubar dulu, kita aminkan doa Tuan Guru. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barakah ketenangan ke dalam hati kita. Selamat hidup kita daripada silap salah dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan salihah. Wala maridan illa syafaita. Yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya sembuhkan ya Allah. Wala
wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadzal baladil azim. Turunkan rahmat barakah kepada negeri Siabu, negeri Mandailing Natal yang agung dan mulia yang baik ini ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, berikan taufik hidayah bimbinganmu kepada para penguasa kami, Pak Bupati kami, Bapak anggota dewan kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim tentara kami, TNI kami, orang-orang tua kami, alim ulama kami, senantiasa engkau dalam bimbingan mereka dalam bimbinganmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali asatizatina, ustaz-ustaz kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man sabaqana, saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan negeri Mandailing Natal dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al akhirah kalamina, jadikan akhir kalam kami inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai nanti, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.